Assalamualaikum praktikum lapangan. Teman-teman, sekarang kita menuju kandang sapi. Kita akan melihat pemerahan sapi. Di sini kita lihat sapinya sedang dibersihkan untuk diperah, yang nantinya sapi-sapi ini akan diperah susunya. Untuk mendapatkan susu sapi ini harus diperah dulu. Sapi ini adalah sapi dari Australia, warnanya putih hitam, badannya tegap. Nah, di sini sapinya diperah seperti ini cara merahnya. Nah, kita beri pelumas sedikit, tentunya pelumas yang food grade, lalu kita perah supaya keluar hasil perahan dari sapi. Sapi-sapi di sini tentu sangat terawat, teman-teman. Jadi sapi di sini diperah 2 kali sehari. Yang pertama adalah pagi hari dan yang kedua sore hari. Biasanya pagi itu diperah sekitar pukul 6 pagi. Jadi mungkin teman-teman ada yang belum bangun, sapi-sapi di sini sudah diperah untuk diambil susunya. Nah, sebelum diperah seperti tadi dimandikan dulu, kemudian diperah seperti ini. Nah, untuk pemerahan masih menggunakan teknik yang manual. Selain manual yang seperti ini, ada juga teknik yang menggunakan mesin, teman-teman. Jadi susunya divakum menggunakan penyedot mekanis. Kalau ini masih manual dengan tangan seperti itu. Jadi susu-susu tadi hasil perahan ditampung ke dalam wadah yang disebut milk can atau kaleng susu, terbuat dari perak, atau juga ada yang dari stainless steel. Kenapa harus seperti itu? Untuk menjaga kualitas susu supaya tidak terkontaminasi dengan kotoran-kotoran dari wadah seperti itu. Sapi-sapi ini bisa menghasilkan susu sampai 5 liter sehari. Itu terbagi jadi 2 ya teman-teman, pagi dan sore tadi. Nah, susu ini biasa diolah menjadi minuman yang mungkin teman-teman minum di rumah. Susu segar yang bisa dicampur dengan gula ataupun dengan rasa makanan yang lain. Untuk skala besar mungkin susunya akan dibuat susu bubuk seperti di peternakan besar. Kalau di sini biasanya kita gunakan untuk minuman susu segar. Jadi dimasak, dipasteurisasi, kemudian ditaruh dalam kemasan. Nah, ini dari sisi yang lain kita lihat seperti apa merahnya. Hasil susu juga tergantung dari sapi ya teman-teman. Kalau sapinya sudah dewasa, hasil susunya akan semakin banyak. Apabila sapinya masih muda, tentu akan berpengaruh pada hasil susu yang dihasilkan, jadi pasti akan lebih sedikit. Nah, seperti ini cara perahnya. Berbeda dengan yang tadi, yang ini terlihat lebih sedikit hasil keluaran susunya. Itu juga tergantung dari kondisi sapi, apakah sapinya sedang stres atau memang sapinya tidak optimal dalam menghasilkan susu.
itu teman-teman. Biasanya teman-teman, sapi-sapi yang diperah itu mereka akan sudah jinak. Jadi ketika mereka diperah tidak akan melawan seperti itu, mereka sudah terbiasa diperah. Tetapi kalau sapi-sapi yang belum biasa diperah, meskipun dia sapi perahan, jenis sapi perah tapi belum biasa diperah, itu mereka akan lebih liar atau mungkin melawan ketika sedang diperah, karena mungkin merasa tidak nyaman atau mungkin merasa terancam seperti itu. Namun jika kita terbiasa, maka sapi-sapi itu akan tenang seperti tidak apa-apa. Dan sebenarnya pemerahan ini juga kebutuhan dari sapi juga, karena sapi perah itu jika tidak diperah maka dia akan mengalami sakit seperti itu, karena susu yang dihasilkan tidak terserap dengan baik. Nah, setelah diperah, susu akan disaring menggunakan kain yang bersih untuk memisahkan jika masih ada kotoran-kotoran yang besar. Nah, begitulah proses pemerahan susu teman-teman.